ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Intinya tim Farhat Abbas rungkan ya, kongsi pecah seperti itu. Gak rugiin duit, kelar itu urusan. Iya, berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Lihat katanya. Coba pakai baju apa ini warna sih? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga Salah. Lihat ke atas. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Akan dilaporkan. Jadi Novi tidak hanya banyak buktinya. membuat laporan penghinaan dari Agus saja, tapi 3 ibu dan anak ini akan melaporkan. Yo, Mang Sensei People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Serak dan Abu Mabal. Tadi si Abu teh detik-detik mau ngonten dia malah mabal. Dan si Pakun yang lagi gigit-gigit bebek. Dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. masih soal permasalahan Agus, uang donasi dan Teh Novi. Kali ini makin runyam pabaliut, riet, tepuguh pokoknya mah bentuk nama, pokoknya jadi aduh. Terlalu banyak polemik yang apa ya? Kalau ibarat main game tuh side-side-nya terlalu banyak gitu. Karena ada update yang kemarin tuh kan update terakhir adalah Bapak Jainuddin, salah satu pengacara Agus yang mengundurkan diri, itu dapat respon klarifikasi juga dari Bang Farhat terkait sebenarnya bukan mengundurkan diri tapi dipecat. Oke. Terus ada juga Pak Jainuddin yang buka suara. Ternyata nggak cuma dia yang mundur, dia bilang RD Lau juga katanya dipecat. Lah? Nah itu dia ada polemik baru. Terus juga kemarin sempat viral yang katanya Agus tiba-tiba bisa melihat lagi gitu, entah keajaiban atau mukjizat atau apapun itu. Ya. Nah semalam terbaru setelah keluar dari pemeriksaan Polda terkait laporannya terhadap Tenov itu, Wawa nunjukin sebenarnya belum bisa ngelihat. Tapi aduh anjir, nanti kita lihat videonya. Terus juga ada komentar Pak Jainuddin mengenai saran ya dari beliau tuh kan untuk menyembuhkan Agus sebenarnya ada satu obat yang paling mujarab, nanti kita cek. Sama ini yang bikin aku nggak habis pikir. Update terbaru sih ada info yang katanya Wawa, atas nama Wawa ya, akan melaporkan Tenovi juga. Hah? Jadi ada 2 laporan nih, ada laporan dari Agus, terus ada laporan dari Wawa katanya. Ya Allah. Aduh, anjing ima kumaha tuh. Sepertinya tugas kita menyapu-nyapu bersih-bersih akan semakin berat. Kita pertama langsung meluncur aja ke Pak Jainuddin. Luncur, Ninyo, dari Resize Infotainment yang judul videonya live Jainuddin ini alasan mundur dari lawyer Agus Salim. Videonya 9 menit 30 detik. Cuman memang mau nge-highlight part yang menurut memang paling cukurukuk wow. Dari menit 128 ceki-ceki. Play. Bang, tapi tadi dari keterangan Agus katanya ya beliau bekerja tidak profesional nih. Nah, gimana tuh Bang dituduh seperti itu Bang dari ex-klien? Wah, itu haknya Agus ya. Saya punya videonya bagaimana Agus memohon-mohon meminta saya 1 hari sebelumnya dan itu dibuktikan Wawa dan keluarganya. Bahkan saat saya memberikan kuasa terkait mediasi dengan diperantarai oleh Bang John, itu keluarga melihat loh. Hari pertama dia ngomong seperti itu, hari keduanya dia beda. Ya ternyata ngadu ke Farhat kan. Kalau masalah etika profesional silahkan aja, Anda siapa? Seperti itu gitu loh. Ya, yang jelas yang tidak punya etika itu Anda gitu loh. Ya enggak? Seperti itu, Anda ditolong orang yang dengan tulus malah mentung. Jadi apa yang dikatakan Novi itu sudah jelas gitu loh. Ini orang meskipun udah seperti ini gitu loh, ditolong itu masih tidak terasa terima kasih. Buktinya Wawa ya dan keluarga. Coba masih bantu saya punya WA-nya seperti apa gitu loh. Ya enggak, bagaimana dia juga merasakan kekecewaan saya. Saat itu juga saya udah mau keluar, Wawa menahan-nahan, Pak tolong, bahkan
Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhat, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhat, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhat bilang, udahlah Bang gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Akhirnya saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, omon-omon, ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhat Abbas rungkan, ya, kongsi pecah seperti itu. Bang, berarti bisa dikatakan Wah, pecah kongsi rungkat katanya. Kalau dari Pak Jainuddin yang aku tangkap sesuai dengan statement beliau kemarin yang menyatakan secara nama partner tapi secara mengambil keputusan kok seperti kerajaan gitu. Kalau yang aku tangkap ya berarti satu suara, satu komando, satu otoriter. Padahal secara level tuh setara gitu kan. Yang harusnya ya musyawarah mufakat gitu. Gimana pengambilan suara. Dan update per video ini di play tadi katanya selain Bapak Jainuddin, RD Lau juga dipecat. Bahasa terlalu kasar. Dikeluarkan gitu atau mengundurkan diri gitu. Sedikit banyak mungkin karena video kemarin ya yang minta maaf langsung ke Bang John. Iya. Tapi kan di konteks video kemarin tuh minta maaf sebagai RD Lau, bukan RD Lau sebagai kuasa hukum Agus gitu. Bukan minta maaf untuk mewakili Agus, enggak. Personal lah personal gitu ya. Kan emang RD Lau aja yang nantang-nantang yang 5M itu kan. Betul. Yang harusnya ya nggak tahu, tapi ya update dari Bang Jainuddin sih ada 2 yang dikeluarkan, berarti kan Bang Jainuddin dan RD Lau gitu. Rungkat pecah kongsi katanya. Tolonglah. Terus yang tadi dimaksud apa namanya main 2 kaki istilahnya atau apa tadi yang terkait penjelasan Bang Jainuddin saat dia bilang dia memfollow up tawaran dari Bang John. Karena balik lagi point of view Bang Jainuddin tuh pengen menyelesaikan kasus ini tuh mediasi lah, nggak perlu lupa lapor gitu. Ini ada sedikit penjelasannya dari Bang Farhat mungkin ya meluncur. Ninyo dari akun TikTok drama halu U-nya 3 tambah 2 Jainuddin keluar dari kuasa hukum Agus karena ribut sama RD Lau katanya. Jainuddin main 2 kaki. Ceki play. Saya ketua tim. Kesalahan Jainuddin ya adalah apa? Dia ribut sama RD Lau. Jadi Jainuddin meminta kuasa. Saya tanya sama Agus, kenapa dia minta surat kuasa ke Agus, memberi kuasa kepada Jainuddin untuk mediasi dan melakukan damai sama Novi. Apapun tanda tangan terhadap yang dilakukan itu tidak bisa dituntut. Jadi kalau dia misalnya damai dan setuju semua ya udah nggak bisa. Akhirnya Agus lapor saya. Gak mau, marah dia, ketahuan. Jadi saya anggap dia main 2 kaki. Nah, kemudian dia mulai saat itu nggak enak. Tiba-tiba ketemu dia di LBF. Untuk apa? Ya sudah tamatlah riwayatmu. Ketika kau bertemu dengan lawan dengan cara-cara begitu, mau main sendiri, kita langsung out. Dia ada maaf bagimu. Dan tiba-tiba dia ngomong, kita keluar merdeka, ngapain? Itu enggak? Ya, sudahlah, diam-diam aja lah. Ini orang buta, jangan kau lagi jadi musuh orang buta. Jainuddin, kamu kalau aneh-aneh ngejelekin Agus, ya coba-coba aja. Saya punya waktu untuk menghajar dan pukul pembela kaum lemah. Itu terus, lu nggak tahu ya ceritanya gitu? Ya gitu ceritanya. Dia mau sendiri. Iya. Gua nggak tahu, gua baru cuma dapat WA dari di DM dari Jainuddin, dia bilang namanya Jainuddin. Gua bilang mau apa? Kan dia mau ngambil kuasa Agus, bisa nggak pakai apa namanya bendera atau apa? Gua nggak ngerti, gua bilang nggak kenal. Gua bilang kuasa apa? Kuasa apa lah gitu, gua nggak paham. Kuasa perdamaian atau gimana? Nggak tahu.
Aku baru kenal. Tapi ya, Saya ketua tim. ya, tapi ya Nyo, yang dijelaskan Bapak Jainuddin tuh ya dia tuh nggak mau berkonflik, makanya mau mediasi damai gimana caranya gitu. Karena beberapa point of view dia tuh tetap nggak boleh gitu yang namanya ngelaporin orang yang udah ngebantu gitu. Cuman ya kan berbeda pandangan mungkin dengan Bang Farhad dan tim lainnya gitu kan, yang akhirnya ya pecah kongsi gitu. Iya. Tapi justru ini ya Bang ya, maksudnya pemikiran Bang Jainuddin itu yang malah diterima dan direspekin sama netizen. Iya betul. Dan juga tadi di sini di awal dibilangnya katanya ribut sama RD Lau. Terus di video sebelumnya kita play Bang Jainuddin mention kalau ya sekarang saat ini ya RD Lau juga udah dikeluarkan gitu ya, pecah kongsi ibaratnya. Dan ini juga bisa dibilang dikonfirmasi oleh Bang John LBF nih meluncur. Just. Nih Nyo, Ya. di sini ada sedikit penjelasan dari Bang John LBF yang akan kita highlight di mana garis besarnya dulu ya, memang infoin, tapi nanti kita nonton bareng-bareng takutnya memang salah tangkap. Setelah kedatangan Pak Jainuddin gitu, waktu yang tadi diceritain Bang Farhad kan untuk mengupayakan upaya mediasi damai gitu. Terus juga kemarin kedatangan RD Lau yang meminta langsung karena case personalnya ya yang tantang menantang ya. Di sini kan kalau tadi kita lihat dari Pak Jainuddin bilang kalau beliau juga RD Lau itu dikeluarkan. Nah sama Bang John LBF di sini bisa dibilang apa ya? Ditangkap gitu, diambil gitu untuk nanti dibuatkan mungkin satu tim khusus yang untuk membela orang-orang kecil gitu ibaratnya gitu, disponsori dari Bang John gitu. Karena kalau dari yang aku tangkap Bang John tuh ngelihat kayak oh ini 2 orang ternyata masih mengupayakan damai loh, nggak apa-apa selesai laporkan gitu. Tapi kita lihat di penjelasannya ceki Play. Nah, tapi kembali lagi kan memang kemarin awal mulanya ada opsi yang ingin saya tempuh ya kan, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ya dengan diskusi dengan lawyer dan lain-lain, dan ternyata Bang RD juga ada niatan untuk pengen ketemu ya kan, segala sesuatu kan kalau niat baik itu tidak boleh ditolak ya kan. Jadi saya kemarin undang di salah satu tempat usaha saya juga, Embassy Jakarta ya kan. Kemudian kita berbincang di situ, ngobrol. Ternyata setelah saya gali, saya harus sampaikan secara jujur bahwa Bang Raden Dadan ini atau RD Lau ini seseorang yang punya pemikiran yang sangat jenius, saya bilang ya. Orang yang smart, orang yang punya cukup banyak pengalaman juga, dan saya malah kita berbincang untuk opportunity ke depan. Insya Allah saya akan ada kolaborasi di bidang hukum ya, di bidang hukum dengan Bang RD Lau dan juga Bang Jainuddin. Bang Jainuddin itu saya sangat takjub pertama kali ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dengan Bang Jainuddin. Ini orang pemahaman hukumnya sangat luar biasa ya kan. Komunikasi skillnya juga sangat luar biasa. Kalau saya kan saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Apa yang bisa jadi opportunity ya kita jajaki, dan kita insya Allah sih pertemuan dari awal mungkin perseteruan, dari awal mungkin gontok-gontokan di medsos, endingnya kita akan malah justru akan jadi sinergi yang bisa, pertama visi kita adalah untuk bagaimana kontribusi buat masyarakat, karena kita lihat di negara kita ini masih banyak ketimpangan dalam hal proses hukum. Jadi dan saya kira saya harus merangkul banyak pihak untuk yang memang punya nawa itu, visi misinya yang sama, untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih luas lagi. Dan itu saya lihat ada di sosoknya Bang Jainuddin dan Bang RD Lau. Nah gitu. Jadi kalau aku tangkap sih ini bentuk apresiasi Bang John melihat mereka berdua yang dikeluarkan karena masih mengupayakan jalan damai dalam case ini gitu ya kan. Akhirnya mau dibentuk tim yang kalau aku tangkap sih di sini yang dimaksud timnya itu untuk misalkan pengaduan teman-teman netizen yang kebetulan tidak punya biaya dan terkait kasus hukum kan biasanya suka ngadu-ngadu di komen tuh, bisa dah dikerahkan dah tuh gitu. Jadi ada hikmahnya ya, masih tetap pengen berupaya
mencari jalan damai walaupun dikeluarkan dari tim, Iya. tapi ya ada hikmahnya gitu. Tapi yang mengenai tadi klarifikasi Bang Farhat yang kita dengar tuh ada sempet omongan yang kayak memperingatkan Bang Jainuddin gitu untuk Iya. jangan coba-coba jelekin Agus atau nyerang-nyerang Agus atau kayak gimana gitu. Iya. Dijabarin sama Bang Jainuddin. Oh iya. Meluncur. Cus. Nih ya, dari Intense Investigation. Dari judulnya aja udah Agus lebih baik dikasih uang saja agar bisa melihat ungkap Jainuddin. Ceki-ceki. Lay. Selalu diperbandingkan, selalu ada perbandingan mata kanannya ini jarang diperbantu. Gimana Bang mungkin tanggapannya Bang? Kalau Agus ya kemarin sempat viral katanya Agus bisa melihat. Kalau saya ya menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar ya kan, seperti itu gitu loh. Cuman memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Nopi kenapain repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah. berarti gabrugin duit kelar itu urusan. Iya berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Bang, kapan abang bisa menilai kalau Agus ini sebenarnya bisa melihat tapi sama-sama? Kan tadi abang bilang pertemuan pertama ya. Nah itu di sekitar bulan berapa Bang? Kalau tidak salah itu tanggal berapa ya? 19 atau berapa itu 19 Oktober atau kalau nggak salah itu ya pada saat saya ke sana itu ya video call dia mencoba memperhatikan handphone gitu loh. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun mungkin samar-samar gitu loh. Itu artinya maksudnya sebenarnya masih bisa diobati gitu. Jadi kalau misalnya ada ada ungkapan kalau dia buta permanen itu tidak benar, itu hanya ngeprank seperti itu gitu. Yang soal dia buta, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa beraktivitas lagi, itu tidak benar Pak? Iya, justru saya anggap selama ini justru salah pengobatan gitu loh. Harusnya jangan ke dokter. Gimana Pak? Kasih dolar, kasih duit, lihat. Abang nggak ada yang bilang kasih dolar juga Bang, bisa lihat Bang? Saya baru tahu itu kemarin itu viral di Senayan gitu, kita ngeliat kan, berarti istilahnya wah, berarti bener dong gitu loh dugaan saya, dia bisa ngeliat gitu loh, karena beberapa kali kemarin di waktu kasih surat kuasa juga dia berusaha buat ngeliat. Nah gitu. pas abang kasih surat kuasa itu buat buat Agus, gimana Bang? Dia berusaha untuk melihat? Iya, dia berusaha pegang gitu, secara sekilas dia bisa melihat. Dia cuma ya biarlah gitu kan gitu, seperti itu. Nanti malah jadi guyonan lagi kan gak enak gitu. Biar dia ngakuin sendiri lah kalau bisa lihat gitu ya. Klimaksnya ya pada saat di kemarin itu di Senayan itu gitu. Rasa lucu gak Bang dengan video viral itu? Ya saya berpikir ya seperti tadi gitu loh. Oh gitu, berarti selama ini salah gitu loh, berobat ke dokter gitu. Ternyata kalau orang sakit mata seperti itu obatnya ya itu duit, apalagi dolar. Udah kan? Aku nggak bisa nyapuin gimana nyo. Biarinlah Bang Jainuddin ini yang mengungkapkan gitulah ya. Terlalu frontal soalnya. Iya, aku tadi sambil mikir ini nyapuinnya gimana ini teh. Aduh, sudah tidak ada celah untuk disapu gitu, tolonglah ya. Sekarang kita kasih ke next ya. Cus. Nih ya. Ya. Ini yang terbaru 18 jam yang lalu ya, semalam ya. Usai jalani pemeriksaan pelapor Agus Salim dan Wawa sampaikan pesan untuk Novi. Jadi semalam itu diperiksa lagi sebagai pelapor ya terkait laporan yang diajukan untuk Teh Novi ya. Ya.
Banyak kritikan dari teman-teman netizen. Kritikannya seperti apa nanti deh, pasti nggak sendiri kritikannya seperti apa. Santai people, sekarang kita cek dulu dikit, ceki-ceki. Play. Bu Wawa dan Pak Agus ada pesan mungkin untuk Teh Novi atas laporan hari ini. Ya, pesannya terima kasih untuk semuanya. Ada yang harus disiapkan Teh Novi mungkin? Ada yang harus disiapin Teh Novi nggak dari pemeriksaan hari ini? Gimana Pak Agus mungkin? Gak usah. Intinya udah terima kasih untuk semuanya gitu. Doain Mas Agus biar operasinya nanti berjalan lancar ya. Kalau udah ada jadwalnya. Emang sudah dijadwalkan Bu? Belum, karena masih ada itu paru-parunya yang terinfeksi. Jadi kita harus fokus ke pengobatan infeksi paru-paru. Memang belum ada jadwal sama sekali. Karena memang tadinya jadwalnya tanggal 7 tapi ternyata dokternya padat jadwalnya. Nanti kalau ada jadwal operasi juga dikabarin. Pak Agus, mungkin ada pesan untuk Teh Novi, Pak Agus? Sama kayak bawa tadi. Terima kasih aja untuk semuanya. Mas Agus, satu dong pertanyaan. Ini kan Teh Novi bilang kemarin fokus ke penyembuhan Mas Agus, tapi Mas Agus tetap ingin melaporkan. Itu gimana tuh? Oh itu biasanya udah ke pengacara aja sih Pak, jawabannya udah dijawab tadi sama pengacara. Tapi melihat ada kebaikan gak sih dari seorang Novi Pratiwi? Ya, kalau kebaikan selalu ada, setiap manusia pasti punya kebaikan. Nah itu jadi salah satu poin yang dikritisi netizen gitu. Di satu sisi untuk jadwal katanya susah tadi ya, dokternya sibuk ya. Untuk soal ini ya upaya penyembuhan mata ya, jadwalnya belum ada karena katanya dokternya sibuk. Ya suka nggak suka, plus minusnya ya itulah efek-efek apa namanya, nggak pakai jalur eksekutif gitu atau nggak pakai jalur umum ke luar negeri gitu kan, ke Pineng, ke India, betul kemarin tuh ke Singapura, terserah lah gitu kan dengan budget yang sudah ada dan siap dipakai gitu. Tapi di satu sisi lagi yang dikritisi netizen adalah ketika untuk penyembuhan itu nggak ada waktu, iya belum ada, belum nunggu jadwal, tetapi masih bisa apa ya? Jadi gini sederhananya mah, kok lu sibuknya untuk hukum nih, pelipirin gitu, bukan sibuk untuk penyimbihin gitu. Kayak momen, tolonglah. Nggak habis pikir aku teman-teman netizen langsung pada ngamuk gitu loh. Kok itu juga disampaikan oleh salah satu pengacara atau kuasa hukumnya dari Teh Novi ya. Ini kok malah sibuk ngurusin laporan daripada sibuk ngurusin penyembuhan gitu. Tapi yang menariknya di part doorstop ini di menit terakhirnya di sini Wawa menegaskan bahwa enggak, aku masih belum bisa lihat gitu. Meluncur. Nih ya. Ceki. Play. Tanya aja. Jadi sekarang masih memperjuangkan yang 1,3 M itu ya. Mobilnya apa Mbak? Ayo Wawa, kita berangkat Wawa. Udah ya cukup, bagus sudah lelah, kasihan ya teman-teman ya. Hikmahnya banyak yang dipetik. Ya. Dengan hujatan ini lebih banyak bersabar sih menghadapinya. Itu hikmah yang pertama ya. Agus berharap hikmahnya juga aku bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum ngelihat. Lihat katanya. Coba pakai baju apa ini warna sih? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga lihat ke atas. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngelihat cahaya mungkin Pak Agus? Bisa Cahaya ngelihat memang dari awal memang bisa ya. Ya dari nggak tahu Udah. sih. Ini namanya kekuasaan Allah, kita kan nggak tahu. Ya, pegangin. Makasih teman-teman. Cepat sembuh Mas Agus. Pesan hujatan yang jelek-jelek bagi Agus, tapi banyak hikmah nanti yang Agus dapatkan. Oke Mas Agus. Semangat ya buat Agus ya, semoga Dia liatin kalau Allah bisa emang udah. ngelihat. Kamu lihat. Debu, takut ada debu Mas Agus. Oh iya. Iya. Iya nanti Tisunya. Ayo, ya, doain yang terbaik buat Agus semuanya. Iya. Buat Agus ya. Ya, makasih juga udah support Agus ya. Semangat ya Mas Agus. Oke dong, kita hidup harus semangat Pak. Belok ya nak, kanan. Kamu. Ya kanan belok. Oh kepalanya. Kepala.
Itu dia. Jadi diklarifikasi lagi ya update yang terbaru tadi Wawa menunjukkan. Jadi masih pada nggak percaya nih kalau Agus itu belum bisa lihat tuh dibuktiin gitu. Memang kebetulan kan makanya ini pakai baju apa tebakannya kebetulan bener. Makanya tadi ditanya lagi sama teman-teman wartawan itu. Tapi tadi bener nebaknya warna pink gitu. Iya. Terus kebetulan ada juga beberapa teman-teman netizen tuh kalau di TikTok Santai People ngeliat tuh yang komen, tapi itu bisa ngeliat ke kamera gitu, tapi itu yang manggil sebelah mana. Aku mah membuat positive thinking aja. Kamu tahu serial Marvel yang namanya Daredevil gitu kan, dia memang kehilangan penglihatannya tapi mendapat kemampuan lebih di pendengarannya, jadi bisa mengetahui posisinya kan, kedengeran dari kanan, oh dari kanan gitu. Aku mau berpositif thinking aja gitu. Jadi dengan adanya update terbaru ini menunjukkan bahwa belum bisa melihat gitu sebenarnya Maya. Mungkin kemarin itu adalah sebuah apa ya yang kemarin dibilang Agus bilangnya itu kan keajaiban, tapi nggak tahu ini sementara atau selamanya gitu. Kita mau berpositif thinking aja. Sekarang kita ke next ya. Ninyo, tadi yang inget gak ya waktu Bang Jainuddin bilang soal dikasih dikasih dolar. Nah itu momennya di sini saat Bapak Krisnamurti yang katanya mau menyumbang buat beli AC, nyumbangnya pakai dolar, ceki-ceki. Play. Terima kasih ya, Chris. Katanya Bang Farhat kan sakit tuh. Saya nyumbang beli AC ya. Buat Agus nih saya nyumbang. Gus, AC dikasih sama Chris gua. Ini Pak surat-suratnya Pak. Surat-suratnya. Dipasangin aja Bapak. Enggak tahan langsung aja uang aja. Uang aja beli AC Gus ya. Nih, saya kasih tuh Gus ya. Nih Gus ya. Beli AC Gus ya. Saya sumbang. Enggak lari dari yayasan kan Pak? Enggak nih, bukan yayasan ya. Ini kan bukan ini Agus biar tidurnya enak Gus. Beli AC Gus, nih saya kasih. Buat Agus ya. Ikhlas nih Gus. Ikhlas nih, terima Gus. Buat Agus ya. Ini jadi viral nggak nanti? Enggak, udah. Kan buat Agus. Bukan uang. Tadi trauma masalah yang terkait masalah uang apa? Iya. Kamu aman Gus, teman-teman saya banyak daripada uang teman-temanku. Tapi bisa dijelasin nggak sih Bang, kan tadi kan katanya beli HP itu katanya diduga pakai uang donasi. Ya, makasih ya. Pokoknya sekarang mereka punya uang dolar gara-gara dihujat sama netizen dan petisi. Tapi kok bisa ya bermunculan dugaan-dugaan itu ya Bia? Tuh ya, ini yang tadi dimaksud dolar itu gitu. Terus tadi mau sebenarnya meaning dari scene barusan yang di play yang aku tangkap sih kayak mau menunjukkan dia tuh trauma kalau dapat uang gitu. Ya makanya ditekanin dia tuh trauma ini dapat uang gara-gara masalah ini begitu. Tapi ya mungkin sebagai istri mah ya happy aja kali ya. Tidak apa ya untuk penyebutan kata trauma tuh ya mungkin kita mah dari kacamata amatir ngelihatnya tuh kayak kok tidak terlihat gitu gestur traumanya gitu. Sebenarnya ini enaknya dibahas sama Bang Reza Indragiri gitu psikolog forensik. Tapi ya udah ini cuman mau ngeplay biar nyambung sama yang tadi dibilang sama Bapak Jainuddin gitu. Sekarang kita ke next-nya. Ninyo, dari 3 jam yang lalu respon pihak Farhat Abbas saat Jainuddin mundur jadi pengacara, itu judul videonya. Cuman memang mau ngambil part momen yang kalau denger narasi videonya itu menyebutkan bahwa Wawa akan melaporkan juga gitu Teh Novi. Coba starting dari menit 15-19 yang mau full silahkan meluncur. Ceki. Play. Sisi lain, kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim pun kian keruh. Pasalnya, Farhat Abbas selaku kuasa hukum Agus mengaku sudah mendapat surat kuasa dari kerabat Agus bernama Ibu Wawa untuk segera membuat laporan polisi baru terhadap Novi terkait dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Novi terkait penggunaan uang donasi. Tadi dokter sempat memeriksa dan dinyatakan bisa untuk diperiksa, sehingga Agus proses pemeriksaannya akan dilakukan pada hari ini. Nah, kemudian kami juga mendapat surat kuasa dari Neneng Sumiati, bilang hadir. Hadir. Serius. Triwulani dan Miftahul, Wulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi
dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang. Padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Novi yang menguasai uang itu. Tidak memperhatikan, mempertimbangkan kondisi kesehatan daripada Novi. Ya, ini adalah persaingan antara seorang yang tidak mengerti hukum, yang berani mempermalukan, memfitnah, melakukan upaya-upaya kezaliman, fitnah kepada Novi, yang menuduh Agus menggunakan atau menyalahgunakan keuangan, padahal tidak ada keuangan yang disalahgunakan. Itu bukan aliran dana gelap atau ilegal. Saya jamin 1000%. Dinas sosial pun tidak akan berani mengambil uang dari Agus, karena itu adalah sumbangan sukarela. Pada saat minta silahkan membantu Agus dengan ikhlas. Nggak dikenain pajak juga, nggak ada. Jangan terlalu diperbesar-besarkan. Justru yang bisa dikenai adalah kenapa uang Agus tersebut bisa ke Novi sebesar 1,3 miliar ke yayasannya. Ya. Jadi ini adalah upaya Novi untuk mempermalukan Agus. Saat didampingi oleh Farhat Abbas di Polda Metro Jaya, usai mendampingi Agus Salim diperiksa penyidik, Wawa pun menjelaskan alasan dirinya akan membuat laporan polisi terhadap Novi di Polres Tangerang. Di mana ia memiliki sejumlah bukti dari aksi Novi yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik atas dirinya dan juga keluarganya melalui postingan story di sosial medianya yang seakan memojokkan ia dan keluarganya terkait penggunaan uang donasi milik Agus yang dituding untuk bayar hutang. Dengan cara-cara, hey guys, ternyata uang 1,5 miliar tidak digunakan untuk berobat, dianggap warisan, menggiring sehingga membuat Agus dan keluarga dihujat di media sosial, dan ada petisi mengatakan bahwa disiram air keras, dirusakin matanya, mereka sangat terancam, begitu Bu? Iya. Nah Ibu jelaskan dulu kenapa Ibu sangat terancam, sebelah kiri, sini. Apa yang membuat Ibu nggak nyaman dan keluarga? Ini bukti-bukti. Saya simpen buktinya semua. Bukti apa Bu? Itu bukti apa Bu? Bukti apa Bu? Kalau kita sempat bikin story-nya di Banopi, padahal waktu di Densu itu kita udah sempat klarifikasi ya, dan mengakui kesalahan, dan Mbak Densu kan sebenarnya kesalahannya tidak ada, kamu yang ngaku salah. Masalah uang dari Agus ke dia memang ada, tapi kan udah dikembalikan. Karena dia tidak berpikir dia menggunakan dana orang, itu kan dananya Agus. Itu saja, harusnya kekurang tahuan dan kesalahan mereka ini ditutupi. Ini malah dipermalukan, dihina, difitnah, dan digiring untuk menjadi bersalah. Mbak Novi bilang saya pakai uang 100 juta. Nah, tapi itu sebenarnya saya nggak merasa pakai uang 100 juta. yang diterima awal berapa? Itu hanya anaknya, Agus saya. membantu. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati ngurus Mas Agus, jadi saya benar-benar nggak tahu. Pulang dari rumah Keramat Jati, saya baru dijelasin sama abahnya Agus kalau ada kerabat. Dan saya foto saya yang silaturahmi ke rumah Mbak Novi itu dibikin story sama dia. Dan anak saya pun yang lagi di rumah sakit terus dicecer sama Mbak Novi untuk minta donasi sampai dia depresi. Ini namanya menghajar dan mengejar orang buta. Agus sekarang saya nggak tega, dia diperiksa, tapi tadi udah diperiksa dokter. Ini Dan- bukti anak saya dibikin malu, dibikin di story-nya Mbak Novi. Ada kata-katanya apa? Kata-katanya, Mbak, sembuh ya, katanya kok. Ini kok bisa gelap ini? Ini kan udah dibikin satu bundle, cuman tadi nggak kebawa buktinya. Katanya masuk IGD ya karena depresi katanya. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus nggak buat bayar hutang katanya. Rumahnya nggak depresi katanya. Pokoknya cacian, hinaan, ejekan kepada keluarga ini akan dilaporkan. Jadi Novi tidak hanya banyak buktinya. membuat laporan penghinaan dari Agus saja, tapi 3 ibu dan anak ini akan melaporkan. Mungkin di Polres Tangerang biar nggak terlalu jauh ya.
Tuh, jadi 3 dari Agus pelaporannya pencemaran nama baik ya terkait story juga. Dari Wawa juga ya terkait story juga gitu kan, yang katanya dibilang uangnya itu dipakai buat bayar utangnya Wawa gitu kan. Nah, terus dari anaknya juga yang mau melaporkan ya terkait story juga katanya uangnya dipakai gitu kan sama anaknya, terus anaknya saat dimintai mutasi tuh sampai depresi gitu ya. Mungkin gini harusnya kalau mau minta mutasi gitu kan sambil diberikan tutorial gitu gimana caranya mendapatkan mutasi tersebut gitu, biar nggak kelimpungan pusing sendiri kan, mungkin nggak tahu gimana mutasi apa gitu. Apakah mutasi gen gitu nanti jadi mutan atau seperti apa, jadinya kepikiran dan depresi. Tenopi harusnya ngasih tahu, minta mutasi dong, nggak tahu mutasi itu apa, ini tutorial mendapatkan mutasi dari bank, step 1, step 2, step 3, step 4 gitu. Jadi ini gitu jadinya tidak membebani pikirannya juga sampai depresi loh itu. Tolonglah. Sampai masuk IGD tadi katanya kan. IGD gitu ya. Pas masuk IGD gitu kan sana depresi, karena kalau tadi penjelasan dari Wawa dibilangnya karena dipintain mutasi. Gitu. Ya secara garis besar sih tiga-tiganya pelaporannya terkait IG story gitu ya. Nextnya ini terkait Bang Densu. Dasar Denny Sumargo ya. Orang sombong dari akar mah sudah menantang maut, nyalinya nggak ada obat. Kan kemarin yang komenan tae itu kan direspon sama Bang Farhat. Terus ada konten kreator Galeri Acak, VT-nya nggak tahu dari take down tapi ada yang berhasil screen record. Dia ngeposting si komplainan Bang Farhat itu yang Denny tae gitu. Nah ada yang screen record seperti ini, ceki. Play. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya? Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya? Terlalu membela Novi. Nah, berarti statement kotor itu abang akan ada kelanjutan? Ya, saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau Farhat Abbas, dokter ya, oke? Kalau memang Densu ngejek orang tai, ya mulai sekarang kita panggil aja dia Densu tai, ya. Karena tai itu dari mulutnya dia. Ya. Tai. Densu pernah ngomong sama saya, Farhat. Yang sebelumnya kan tae tapi emot ketawa nangis ya. Sekarang emot senyum, emot cium, tae lagi. Dijabarin sama Bang Densu tae. Mungkin kalau ada komplainan lagi di repost lagi di TikTok lewat FYP-nya Bang Densu pasti tae. Hayu tae gitu tuluy tolonglah. Tapi seenggaknya dari kemumetan kasus ini ada ya sedikit banyak rasa-rasa entertainnya gitu ya, biar nggak terlalu mumet ngawalnya gitu, karena kesemrawutannya sudah terlalu cukurukuk. Tolonglah. Habis kaliannya sambil nunggu kelanjutannya akan ada gebrakan-gebrakan seperti apa lagi dan apakah akan update lagi siapa yang dikeluarkan juga atau siapa yang join the team. Ya sampai kita nunggu kelanjutannya. Mamang sama Nyonya kita meluncur ke cepet-cepet thanks dulu. Cus. Super thanks kita kali ini ada 6. Yang pertama Saninata. Buat Pak Jainuddin, terima kasih Pak, masih punya hati nurani. Buat RD lo minta maaf tapi lo masih nyolot ke laut aja deh lo, katanya buat Far. Oke. Buat Agus aktingnya bagusan dikit kayak Gus, lo mah ketahuan banget bohongnya. Buat Wawa anak. Dari Tatsma yang kuning-kuning, mantap. Si Anu masuk ke ngoceh bawa-bawa nama Kodensu, padahal Kodensu nggak ngomong, dia ragu sama Tenovi. Kan emang tae kucing katanya. Tae kucing. Tae kucing. Korea tuh. Nextnya dari Maria Pesek. Iya. Langkah tepat untuk Anda Pak Jainuddin lah yang menantang kali 5 ya. MI. M itu minta maaf takut rugi, dia nanti rugi kena bully lagi katanya ya. Nextnya dari Jess Leo, harus cek sama 5 dokter itu katanya Maya. Rosmi Danila, terima kasih. Dan lastnya ada dari Cheryl, perumpamaan yang bisa dirasakan banyak orang aja deh ya.
Ada saudara nangis-nangis minta bantuan, alasannya ibunya sakit harus operasi, nggak ada biaya. Sebagai saudara yang iba sama cerita tersebut, ya kasihlah pada nyumbang. Nah ternyata ibunya cuma dikasih paracetamol aja, duit sisanya dipakai buat judi, buat healing. Kira-kira yang nyumbang terima nggak katanya? Kalau aku sih udah tidak, udah tak pecahin palanya ya. Dikira nyari duit segampang nyolong bank ke tetangga. Wah. Mohon dibaca yang kenceng ya Nyonya Mamang biar nyampe di kuping ya, di kupingnya orang-orang yang aku berpendidikan tapi IQ 50 itu. Terima kasih. Siap, sudah dibacakan dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya. Dan Mamang, Abu yang kedinginan lagi mandi ya. Udah aku dia muter-muter dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.